Welcome back to my channel. Terima kasih karena telah nonton channel saya di sini. Jangan lewatkan video-video saya yang akan datang ya teman-teman. Semoga video-video saya dapat memberikan motivasi, inspirasi dan memberikan pengetahuan yang memadai dan berguna bagi teman-teman ya. Oke, kembali lagi di channel saya teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas bagaimana algoritma YouTube dapat membaca channel kita ya. Oke, pertama ialah thumbnail ya teman-teman. Pertama thumbnail, satu hal ini yang ingin saya bahas ya. Pertama, bagaimana kita membuat thumbnail yang baik ya, seunik mungkin dan sekreatif mungkin sesuai dengan kreativitas kita masing-masing ya teman-teman, semenarik mungkin lah sehingga dapat dibaca ya oleh algoritma YouTube, karena thumbnail merupakan salah satu kunci bagaimana algoritma YouTube membaca ataupun menangkap sinyal dari konten kita yang kita upload di platform digital YouTube. Jadi bagaimana kita memahami frekuensi cara kerja YouTube ya teman-teman, karena ketika kita berbicara algoritma berarti kita bicara mengenai angka teman-teman, statistik, sehingga hal demikian menjadi pusat perhatian ya teman-teman, walaupun tidak terlihat ya, tapi menurut ataupun secara logika, secara ilmiah dapat bersangkut paut ya, ataupun sangat relevan dengan cara kita berpikir ya. Cara kerja algoritma itu ini sama seperti cara kerja pikiran kita ya teman-teman. Jadi ketika frekuensi YouTube itu konten yang kita buat, anggap saja realistis saja teman-teman, ini saya analogikan saja, anggap saja konten kita itu adalah otak kita ya, yang kita upload, dan juga otak YouTube adalah algoritmanya. Jadi ketika otak kita ataupun pikiran kita masukkan ke dalam suatu wadah algoritma ya, maka kita akan secara tidak sadar kita akan masuk ataupun kita akan dibaca oleh frekuensinya walaupun jarak jauh ya teman-teman. Jadi algoritma YouTube dan pikiran kita merupakan satu kesatuan yang harus kita pahami ya teman-teman. Mungkin suatu hal realistis yang harus kita pahami, suatu hal fundamental yang harus kita pahami, bagaimana kita memahami cara kerja algoritma YouTube ini. Dia bermain ya teman-teman. Jadi ini merupakan suatu indikator yang harus kita perhitungkan, sebab melalui hal demikian kita bisa berpartisipasi ataupun cepat algoritma YouTube itu, maksudnya frekuensi yang di bawah itu cepat tertangkap oleh sinyal dari algoritma itu. Ketika sudah tertangkap, maka kita akan dimasukkan ataupun diteruskan untuk YouTube itu memproses video-video kita untuk tampil di beranda teman-teman ataupun orang-orang lain, para konsumen ataupun orang-orang yang menonton video-video di platform digital seperti YouTube. Jadi sebenarnya sih simpel saja bagaimana kita membuat video di YouTube. Karena bagaimana caranya kita bekerja itu semuanya sudah ada di dalam diri kita sendiri teman-teman, secara saintifik ya dan matematis, semuanya itu sudah ada dalam diri kita, sehingga untuk kita kembali lagi ya, untuk kita memahami bagaimana YouTube bekerja itu, kita belajar dari diri kita sendiri teman-teman. Bagaimana kita mengupload video, bagaimana pikiran kita bekerja, juga bagaimana konfigurasi ataupun hubungan antara algoritma YouTube itu dengan konten-konten yang kita posting teman-teman. Karena dengan hal demikian kita bisa nyambungnya, kita mampu mengerti bagaimana itu YouTube bekerja teman-teman, karena kita sudah memahami diri kita seutuhnya teman-teman. Jadi dengan hal demikian YouTube itu mampu membaca ataupun akan mengerti dengan konten-konten ataupun menangkap
signal dari frekuensi yang kita kirim tadi, sehingga algoritma YouTube ini menangkap frekuensi kita. Nah, signal itu dia dapat frekuensi yang kita bawa, dia lari ketemu sinyal. Nah, sinyal ini dia ketemu, jadi algoritma YouTube langsung dia membaca. Itu sama seperti pikiran kita, teman-teman. Jadi dengan demikian kita mampu untuk mendapatkan jumlah penayangan ya, teman-teman. Pertama, jumlah penayangan, karena ketika penayangan orang yang menonton tayangan video kita ini, konten kita itu, mereka tertarik, maka dari penayangan itu mereka akan uh, mengikuti channel kita ya, atau mensubscribe channel kita, sehingga channel kita ini terus meningkat ataupun bertambah. Kira-kira mungkin sesimpel itu, teman-teman, cara kita memahami cara kerja YouTube ya, teman-teman. Karena dari semua uh, channel yang saya nonton, tidak hal demikian yang saya dapat, teman-teman. Semua tutorial apapun yang ada di YouTube dari 2018 ya, teman-teman. Saya sudah berkecimpung di dunia YouTube sudah mulai dari 2018, teman-teman. Tapi konten saya tidak ada mendapatkan subscribe ya, dan saya menonton channel-channel YouTube ya, terutama yang bagian tutorial bagaimana menambahkan jumlah tayang, menambahkan subscriber dan lain sebagainya gitu. Menurut saya itu mereka hanya mencari para konten kreator hanya mencari penayangan dan juga subscriber, sehingga secara pribadi saya, menurut pandangan saya, ini tidak sinkron ataupun tidak real dalam dunia perhidupan YouTube ya, dalam dunia platform digital, terutama yang konten kreator ya. Oke, karena kalau menurut saya konten yang bagus sekali ya, teman-teman, konten yang bagus sekali, cara pengeditannya yang bagus, tapi kontennya ini tidak memuat sesuatu yang realistis dan juga masuk akal ataupun yang sangat menyentuh, itu sesuai dengan realitasnya, teman-teman, yang terjadi sih. Menurut saya sih kurang sesuai ya, teman-teman ya. Itu karena hal itu menjadi pertanyaan juga ya, bagi misalnya teman-teman yang sama seperti saya ya, ataupun teman-teman lain yang baru mau memulai ataupun sudah lama berkecimpung di dunia YouTube, tapi belum mendapatkan subscriber atau mendapatkan hasil yang memuaskan ya, hingga hari ini. Karena itu merupakan keresahan dan pukulan keras ya, teman-teman, bagi kita semua. Karena kalau menurut saya pribadi, walaupun konten semenarik apapun ya, teman-teman, tapi tidak sesuai ataupun tidak nyambung ataupun tidak kena di perasaan ya, terutama perasaan. Karena kita bicara orang yang menonton video kita nih, kalau dia mensubscribe channel kita, artinya dia, perasaan dia itu sudah menyentuh, sudah kena nih, kena perasaan, jadi dia bisa, oh konten ini kayaknya menarik, jadi dia bisa subscribe, karena kena di ataupun nyambung dengan perasaannya, dengan ataupun pengalaman-pengalaman yang dia rasakan secara pribadi, teman-teman. Jadi menurut saya mungkin demikian, kira-kira seperti itu yang ingin saya bagikan, bagaimana cara algoritma YouTube bekerja ya, sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat realistis, tidak hanya secara idealis, tidak hanya juga secara materialis, tapi ini secara realistis, gabungan antara yang material dan juga yang idealis. Karena kebanyakan yang saya nonton video YouTube hanya semuanya itu idealis, tidak tidak materialis ataupun realistis ya, teman-teman. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya bagikan, semoga video saya dapat bermanfaat ya, teman-teman. Jangan lupa like, komen, subscribe, lalu share, sehingga ilmu, tidak hanya ilmu, tapi ya ilmu bertahan hidup, sehingga kita mampu untuk bertahan hidup. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih.